Pemirsa, misteri kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Ya, ponsel ADP yang hilang belum ditemukan polisi. Padahal ponsel tersebut bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Kita simak perbincangannya bersama praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja dan juga rekan Lukman Hanafi dalam program One on One Sinta News berikut ini. Diplomat itu tempat kita punya kantor perwakilan itu sampai 150 negara di seluruh dunia. Okay. Belum lagi ada yang di konsul atau konsul jenderal. Okay. Jadi itu kalau konsul itu biasanya urusannya visa, perlindungan tenaga kerja gitu ya. Tapi kalau diplomat yang ditaruh di kantor perwakilan KBRI, kedutaan besar, itu macam-macam tergantung negaranya mana. Saya kasih contoh misalnya negara yang kecil seperti Vatikan, tahta suci Vatikan, itu cuma ada fungsi sosial budaya. Nah, tapi kalau yang besar seperti Singapura, nah itu ada sosial budaya, ekonomi, kemudian politik tentu saja. Jadi itu yang paling ini. Nanti kemudian biasanya ada teman-temannya atase pertahanan atau kepolisian, kebudayaan. Jadi tugas diplomat itu beragam. Ada mulai dari mengumpulkan informasi. Informasi itu biasanya harus rutin dikirim ke dalam negeri. Kemudian yang kedua itu sesudah mengumpulkan informasi mereka harus mengolah, menjadikannya materi untuk negosiasi, disebar untuk misalnya ada menyusun perjanjian tertentu atau menginisiasi pertemuan tertentu. Nah yang ngeri-ngeri sedap itu yang pekerjaan perlindungan WNI. WNI, ya, ini ngeri-ngeri WNI. Seperti ini dong berarti ya kemarin si almarhum Arya Daru ya, kan? Ya. Kan dia ada di PWNI ya. Betul. Dan ada lagi fungsi juga yang sifatnya pertahanan keamanan itu juga biasanya ada ngeri-ngerinya juga. Jadi misalnya melepaskan tawanan, kasus-kasus negara daerah-daerah yang konflik seperti Mindanao gitu kan. Anda bisa membayangkan diplomat juga turun sampai ke hutan-hutan. Itu jadi kalau perlindungan WNI kenapa ngeri-ngeri sedap tadi saya bilang karena kasus yang menjerat tenaga kerja kita itu macam-macam. Mulai dari yang penyelundupan orang, ada yang perdagangan orang, sampai yang terlibat ya memang kasus-kasus misalnya korupsi atau yang lain-lain gitu. Jadi itu semua juga tanggung jawab karena diplomat itu kan wakil negara di luar negeri gitu. Nah, Mbak, di ngeri-ngeri sedap nih, ini agak-agak menarik nih karena kebetulan ada juga yang sampai sekarang masih jadi misteri. Ini ngeri-ngeri juga penyebabnya nih. Si Arya Daru kan meninggal di lakban, tapi sebelum di lakban ditutup plastik dulu gitu. Ini kalau kaitan dengan yang resiko-resiko yang ngeri-ngeri sedap itu ada, kalau Mbak Dina melihatnya itu kesimpulan sementara dari aparat kita. Wajar nggak sih kalau dibilang itu meninggal tidak melibatkan orang lain, alias bahasa gampangnya bunuh diri lah. Percaya nggak Mbak Dina? Menurut saya ada beberapa kejanggalan yang memang menjadi bahkan di antara teman-teman yang mendampingi kasus perlindungan WNI itu tanda tanya gitu loh di mana-mana. Jadi sebenarnya banyak yang kepo gitu, banyak yang pengen tahu gitu. Ini gimana? Karena misalnya kan HP-nya hilang, HP hilang kok nggak ada kabarnya. Padahal kan biasanya polisi gampang ya kalau melacak jejak digital. Udah gitu dia tinggal di daerah yang padat, ini daerah dekat Gunung Dia sini toh. Harusnya CCTV dari titik Kemlu kan nggak jauh dari sini ya. Terus titik terakhir dia berada, semua tempat bisa dilacak dia bersama siapa. Kemudian CCTV di mana-mana. Kemudian kalau bicara istrinya, maksud ya istrinya taunya terbatas sih tentang kegiatan suaminya itu. Yang saya pahami satu hal ya, memang mungkin dari pihak Kementerian Luar Negeri berkehendak agar situasi di dalam tugas diplomasi itu tetap tidak terganggu. Mungkin jadi tidak mau dibuka terlalu ini ya, tapi minimal harusnya keluarga itu merasa tetap dapat perhatian ya itu. Jadi ya gitulah. Kalau ini kan sebetulnya baru kemarin lah ngobrol sama Pak Ito ya. Pak Ito itu sampai sekarang ya memang menurut beliau yang seumur hidupnya habis untuk jadi penyidik di Barreskrim, bahkan juga jadi duta besar kan. Beliau sih menyayangkan HP itu menjadi kunci, tapi kenapa sampai sekarang masih hilang gitu. Malah agak lainnya sih ini HP-nya apa menghilang nih gitu. Ini memang biasanya
diplomat ini juga emang sering ya berkomunikasi juga dengan alat komunikasi. Oh ya, definitely HP, kemudian komputer. Apa nggak ada kabar ya soal komputer ya? Karena komputer itu biasanya juga ada komputer kantor yang memang nggak bisa dibawa-bawa. Jadi hal-hal yang sifatnya kedinasan dan rahasia biasanya ada semua tuh di komputer kantor. Kalau dibawa-bawa ya mana-mana kan dia harus nyatet, harus segala macam ya. Itu kunci itu untuk jejak sebenarnya. Betul. Nah, ada juga nih sebelah, semakin kesini nih Mbak, saya kemarin juga ngobrol sama wawancara sama wakil ketua LPSK Mbak Susila Ningtyas itu kan, beliau mengatakan bahwa 2013 atau 2014 itu beliau itu ngurus kasus TPPO itu di Maluku, tapi saya bingung apa kasusnya di Maluku atau di Myanmar, pokoknya kaitan dua kota itulah itu. Dari LPSK ke sana terus didampingin sama almarhum Arya Daru itu. Kasusnya kasus TPPO gitu. Nah, sementara kalau ngeliat dari kesimpulan rilis Polda waktu itu, saya nggak mengatakan polisi yang merilis ya, tapi ada ahli apa digital atau apalah itu kan mengatakan salah satunya email kan yang menghubungi apalah sebuah lembaga kejiwaan atau apa gitu. Kalau si kemarin Mbak Susi sih mengatakan ya kalau mungkin di tahun itu biasa-biasa aja, emang banyak kasus ini kayaknya agak aneh gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Dina, mungkin gak sih seorang diplomat kan sama dengan kita juga kan, belajar terus dan terus tuh. Mungkin gak sih ketika dia saat itu mendampingi LPSK mungkin ya, tapi karena dia juga masih baru saat itu, mungkin baru tingkat apa satu mungkin tadi yang Mbak sampaikan. Jadi mau nanya sungkan, akhirnya dia belajar menghubungi, mencari referensi, akhirnya email sebagainya untuk mengetahui kalau orang korban seperti apa itu. Mungkin nggak sih Mbak itu, tapi jadi dia mencari itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan kantor pekerjaan gitu. Sangat mungkin karena mengerjakan pendampingan misalnya kasus terkait perdagangan orang atau pelanggaran hukum lah terkait yang perlu perlindungan ya buat orang-orang Indonesia di luar negeri. Kalau dia di divisi itu biasanya kerjanya tim, pasti kerja tim, dan nggak mungkin dia mengambil satu. Sangat kecil kemungkinan orang Kemlu itu level yang masih junior, yang senior nggak tahu dia ngapain. Karena biasanya itu perintahnya clear, kalaupun dia harus explore biasanya promnya tuh jelas gitu ya. Promnya jelas. Jadi LPSK itu di Indonesia kan fungsinya untuk mendampingi korban ya, memberikan saksi dan korban, itu memberi perlindungan. Jadi yang saya pertanyakan ya, kadang-kadang time frame-nya yang dibahas antara kejadian beliau mendampingi itu dengan kematiannya ini kan jauh tuh time frame waktunya. Jadi dan dia kan nggak seterusnya ada di divisi itu kan. Dia kan sempat ada di direktorat lain. Nah, saya mohon maaf saya nggak tahu ya persisnya itu dia pernah duduk di posisi apa saja gitu. Tapi kalau ada data seperti itu, tentu kita bisa lacak dan atasannya harusnya punya informasi. Siapa itu bisa dilacak semuanya, bisa